Salam Bapak Ibu Saudara, saya senang sekali bisa kembali bertemu dengan Bapak Ibu pada hari ini dalam ibadah secara virtual. Saya percaya sekalipun ibadah ini secara virtual tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk datang kita kepada Tuhan dalam ibadah pada saat ini. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pada saat ini apabila Tuhan masih mengizinkan bagi setiap kami untuk datang kepadamu. Untuk kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan dalam ibadah kami secara virtual. Urapi setiap kami Tuhan, biarlah kami boleh mempersembahkan puji-pujian dan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami rindu saat ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkata, amin. Haleluya. Mari kita bersukacita, kita meninggikan nama Tuhan. Lihatlah Dia datang melawat umat-Nya. Haleluya. Datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah Dia datang, lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Haleluya, pujilah namanya, soraklah. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi. Haleluya. Lihatlah Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah Dia datang, haleluya, Dia datang melawat seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Yang lemah dikuatkan, dikuatkan, yang miskin diperkaya, mujizatnya dinyatakan sekarang. Yang lumpuh kan berjalan, yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Haleluya, pujilah namanya, soraklah. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib, soraklah. Haleluya, pujilah namanya, soraklah. Haleluya, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya, Tuhan kita ajaib. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan Kau mengurapi setiap kami.
Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, karena kami rindu lawatan-Mu terjadi pada saat ini. Haleluya. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu Kau hadir, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindu Kau, Tuhan. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini. Ku rindu Kau, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Haleluya. Ku rindukan roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, haleluya. Rindu Kau hadir pada saat ini, Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu, Tuhan. Kami rindu roh-Mu mengurapi setiap kami, Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, Yesus. Kami mengagungkan Engkau, Tuhan, karena Kau Raja kami. Kau Allah yang layak terima pujian. Kau Allah yang layak terima sembah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih,
terima kasih untuk kehadiran-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami berdoa sebentar kami mau belajar firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mendengar, mata yang melihat, hati yang mengerti kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kembali kita akan belajar firman Tuhan. Temanya adalah bersungguh hati terhadap Tuhan. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada orang yang bersungguh hati kepada Dia. Kita akan belajar saudaraku dari kisah di Alkitab dalam 2 Tawarin 16 ayat 1 sampai 14 dari kisah seorang raja bernama Asa. Mari sama-sama kita baca. Pada tahun ke-36 pemerintahan Asa, majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. Ia memperkuat Rama dengan maksud mencegah lalu lintas kepada Asa, raja Yehuda. Lalu Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja dan mengirimnya kepada Ben-Hadad, raja Aram yang diam di Damsyik dengan pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Ini, kukirim emas dan perak kepadamu, marilah batalkanlah perjanjianmu dengan Baesa, raja Israel, supaya undur daripadaku. Lalu Ben-Hadad mendengarkan permintaan Raja Asa. Ia menyuruh panglima-panglimanya menyerang kota-kota Israel, dan mereka memukul kalah Lion dan Abel, Maim, dan segala tempat berbekalan kota-kota di Naftali. Segera sesudah Baesa mendengar hal itu, ia berhenti memperkuat Rama, ia menghentikan usahanya itu. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu yang dipergunakan Baesa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakannya untuk memperkuat Geba dan Mispa. Pada waktu itu datanglah Hanani pelihat itu kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh, oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahannya dan dikuburkan di kuburan yang telah digali baginya di kota Daud. Mereka membaringkannya di atas petiduran yang penuh dengan rempah-rempah dan segala macam rempah-rempah campuran yang dicampur menurut cara pencampur rempah-rempah, lalu menyalakan api yang sangat besar untuk menghormatinya. Saudaraku, bersungguh hati terhadap Tuhan, yang pertama, saudara saya harus tetap bersandar kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Kita belajar dari Raja Asa. Pada mulanya Raja Asa ini adalah seorang yang melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Ia mencintai Tuhan, Yahweh Israel. Dia menjauhkan mezbah-mezbah berhala. Dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Tugu-tugu berhala dihancurkan. Tiang-tiang berhala dihancurkan. Ia menjauhkan berhala dari segala penjuru di Yehuda. Bahkan Ibu Suri yang membangun patung Asyera, patung itu dirobohkan, dibakar, Ibu Suri dipecat. Asa berpaut pada Tuhan dengan segenap hatinya. Asa membawa persembahan-persembahan kepada Tuhan. Asa selalu bersandar pada Tuhan. Dan Tuhan menolong Asa. Pernah suatu bangsa Ethiopia mau maju berperang melawan Asa dengan 1 juta tentara, 300 kereta kuda.
Asa dan Yehuda tidak punya kekuatan secara militer untuk mengimbang itu melawan orang Ethiopia ini. Kekuatan militer dari kerajaan Yehuda hanya beberapa ratus ribu saja. Asa bersandar pada Tuhan. Ia berdoa. Dalam doanya Asa berseru, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada menolong kami, tidak dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Dan Allah mengabulkan doa Asa. Karena Asa bersandar kepada Tuhan, Tuhan membuat orang Yehuda bisa mengalahkan orang Ethiopia itu. Dan peristiwa itu membuat Asa lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mengikut Tuhan. Bahkan Asa memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan. Dan orang yang tidak mencari Tuhan dihukum mati oleh Asa. Betapa Asa hatinya berpaut kepada Tuhan sepenuhnya. Dan Tuhan pun mengaruniakan keamanan kepada Yehuda waktu itu. Hingga hari di mana tadi kita baca Raja Baesa, kerajaan utara, mau menyerang Yehuda. Dan Asa sayangnya ia tidak bersandar pada Tuhan. Ia menggunakan kepandaiannya, kepintarannya, ia pakai taktik strategi. Dia suap Raja Aram untuk menyerang Baesa, Raja Israel kerajaan utara, dan akhirnya memang berhasil taktiknya. Baesa tidak lagi menyerang kepada Yehuda. Namun di mata Tuhan, tindakan Asa adalah tindakan yang bodoh. Firman Tuhan datang kepada Asa. Sesungguhnya Raja Aram pun bisa kau kalahkan. Mengapa kamu tidak bersandar kepada Tuhan? Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari kekuatan, untuk memberi kekuatan kepada orang yang bersungguh hati. Kenapa kamu bertindak bodoh? Saudaraku, kita belajar dari kisah Asa ini. Tuhan mau saudara saya bersandar kepada Tuhan, bukan pada kekuatan manusia. Firman Tuhan mengajarkan, berbagailah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Karena itu saudaraku, bila engkau sedang menghadapi masalah apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, jangan andalkan kekuatanmu. Belajar bersandar kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Apa yang harus dilakukan. Jangan bersandar pada kepandaianmu, kepintaranmu, skillmu, pengalamanmu. Selalu cari kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Belajar bersandar pada Tuhan. Belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam segala perkara. Yang kedua, saudara, kita belajar dari kisah Asa ini. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah orang yang mau menerima firman Tuhan dengan lemah lembut. Jangan seperti Asa. Asa ketika ditegur firman Tuhan, ia sakit hati. Ia marah kepada pelihat itu, kepada nabi itu. Ia penjarakan nabi itu. Ketika ada orang yang mempertanyakan kenapa raja menjarakan nabi itu, orang itu dianiaya. Betapa sewenang-wenangnya Raja Asa menggunakan kekuasaannya, seorang pemimpin yang otoriter. Karena dia angkuh. Dia tidak merendahkan dirinya. Ia bertindak sewenang-wenang. Saudaraku, jangan kita seperti Asa angkuh. Karena masih banyak hingga hari ini orang-orang Kristen yang ketika mendengar firman Tuhan, dia pilih-pilih firman Tuhannya. Ada firman Tuhan menegur hatinya, dia tidak suka. Dia pindah gereja. Dia mau dengarkan firman Tuhan yang menyukakan telinganya. Hati-hati saudaraku, di akhir zaman banyak orang yang suka mendengar firman yang menyukakan telinganya saja. Ketika ada firman Tuhan menegur hidupnya, menegur cara hidupnya, dia marah, sakit hati. Seperti Asa, dia kecewa kepada Tuhan, dia sakit hati kepada Tuhan, dia disimpan sakit hati itu. Firman Tuhan saudaraku mengajarkan Yakobus 1:21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ketika engkau ditegur firman Tuhan, rendahkan hatimu, bertobat, terima firman Tuhan dalam hatimu, dan berubahlah. Itulah orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita belajar dari Raja Asa, dari kisah Raja Asa ini. Orang yang bersungguh hati kepada Tuhan adalah orang yang mencari pertolongan Tuhan lebih dari pertolongan yang lain. Jangan seperti Raja Asa, saudara. Ketika ia sakit hati kepada Tuhan,
kepada firman Tuhan, ia kecewa. Ia tetap menyimpan kekecewaannya. Bahkan Tuhan izinkan dia mengalami sakit, Tuhan izinkan kita mengalami sakit supaya kita berbalik, bertobat, mencari Tuhan. Namun tidak dengan Asa. Asa bahkan kakinya semakin parah, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, ia mencari pertolongan tabib-tabib. Tidak salah saudaraku mencari pertolongan dari tabib-tabib atau dokter-dokter, tapi yang kita harus perhatikan adalah hati kita harus lebih mencari pertolongan Tuhan daripada tabib-tabib. Ada orang Kristen saudaraku, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan saya, tapi dia belum sembuh, akhirnya dia mencari pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif kalau makan herbal saja, it's okay, gak apa-apa. Tapi ada beberapa pengobatan alternatif yang memakai kuasa-kuasa lain. Jangan engkau buka celah sehingga kuasa-kuasa gelapan masuk dalam hidupmu hanya supaya kamu sembuh, supaya kamu dapat pertolongan. Kita belajar saudaraku, cari pertolongan Tuhan. Cari pertolongan Tuhan Yesus. Lebih daripada pertolongan yang lain. Jangan angkuh seperti Raja Asa. Karena keangkuhan membuat seseorang akhirnya tidak mendapat berkat dari Tuhan. Hati-hati dengan keangkuhan. Ada lagi raja di Alkitab saudaraku, orang yang diberkati Tuhan yang sukses tapi dia angkuh. Kita baca 2 Taurus 32 ayat 30 sampai 31. Kisah Raja Hizkia. Hizkia ini juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya, dia sukses. Demikianlah juga ketika utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan Hizkia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang menguji batin hati manusia. Ketika Allah memberkati engkau, hati-hati. Ada kalanya Tuhan akan mengujimu. Seperti Tuhan menguji Hizkia. Dikatakan firman Tuhan, ketika itu Allah meninggalkan Hizkia untuk mencobai Hizkia, menguji Hizkia supaya diketahui segala isi hati Hizkia. Hizkia akhirnya jatuh dalam keangkuhan. Dia pamer kekayaan, dia pamer kejayaan, pamer kehormatan kepada utusan-utusan Raja Babel. Keangkuhan saudaraku membuat orang akhirnya tidak mengalami berkat Tuhan. Karena itu mari kita belajar. Hari ini mari kita miliki hati yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Ketika engkau saat ini mengalami masalah, engkau sedang menderita, berdoalah. Bersungguh hati terhadap Tuhan. Tetap bersandar pada Tuhan, jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan cari pertolongan manusia, cari pertolongan Tuhan dulu. Nantikan Tuhan hingga engkau dapat firman Tuhan. Dan terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut dalam hatimu. Dan cari pertolongan Tuhan lebih daripada pertolongan yang lain. Supaya kita mengalami kuasa Tuhan yang menyertai kita. Sebab sesungguhnya mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan, untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu maha kuasa kepada orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Milikilah kesungguhan hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar kembali dari firman-Mu. Tolonglah kami ini ya Tuhan, supaya kami punya kesungguhan hati terhadap Engkau. Supaya kami boleh menyikapi segala permasalahan hidup kami dengan tetap bersandar kepada Tuhan. Dengan tetap menantikan Tuhan dan mencari pertolongan Tuhan lebih daripada pertolongan yang lain. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini sedang mengalami sakit. Biar Tuhan Engkau beri kekuatan, berikan karuniakan iman kesembuhan. Biarlah Tuhan sesuai firman mengatakan, bila ada yang sakit, panggil penatua, tumpang tangan, olesi dengan minyak dalam nama Tuhan, maka ia disembuhkan. Dan biarlah kami belajar untuk mencari pertolongan Tuhan lebih daripada yang lain. Kuasa-Mu bekerja. Bagi umat-Mu sedang mengalami masalah ekonomi, masalah kekurangan, kami percaya ketika kami belajar mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan manusia, Tuhan buka jalan. Karena barang siapa mencari yang mendapat, barang siapa mengetuk baginya pintu dibukakan. Tuhan bukakan pintu berkat buat umat-Mu. Bagi umat sedang mengalami permasalahan apapun, kami mau mengandalkan Tuhan. Tetap bersandar kepada Tuhan.
tidak mengandalkan kekuatan manusia, kepintaran manusia. Kami menantikan Engkau dan mencari pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati umat-Mu. Biar setiap orang mencari Engkau Tuhan boleh bersuka cita. Engkau menyertai mata-Mu Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatan kuasa-Mu kepada orang yang bersungguh hati terhadap Tuhan. Tuhan berkatilah gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak, cabang Ranting. Bersama hamba-hamba-Mu semua, umat-Mu Tuhan boleh hidup melayani Tuhan, memuliakan Engkau. Berkati pengurus GBI di pusat maupun di daerah-daerah Tuhan. Beri hikmat tuntunan Tuhan. Biar gereja boleh mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa buat kota kami, Bogor. Biar mengalami shalom Tuhan. Turun damai sejahtera di kota ini. Kami berdoa untuk Indonesia, datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu Tuhan di Indonesia, seperti yang Kau tetapkan di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara kasih, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu, harapan terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di sorga, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-Mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.